A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Makasih Azil kakak. Ebi, kita sapa pemirsa dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jumpa lagi bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Tetap dalam formasi lengkap. Alhamdulillah karena sebentar lagi Lebaran. Alhamdulillah. Harus senang tapi juga sedih ya Bi ya. Karena belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya, para pencinta Asmaul Husna, kita akan membahas kali ini tentang Asma Allah Ar-Rafi, yaitu Allah yang Maha Meninggikan. Ya, tema kita adalah Allah yang telah memberikan karunia-Nya dan meninggikan derajat makhluknya. Allah yang berhak memberikan kemuliaan itu kepada setiap hambanya. Entah itu melalui ilmu, entah itu melalui akhlakul karimahnya, entah itu melalui kedermawannya dan sebagainya. Yuk kita bahas bagaimana cara kita meneladani Asma Allah Ar-Rafi. Ya, terima kasih Bunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap makin semangat, makin penuh syukur saat wiridan penuh tafakur pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur masih bersama di kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Ar-Rafi' yang Maha Meninggikan. Tadi dibacakan oleh Ajril surat kedua, juz pertama ayat ke-63. Di mana Allah mengangkat, meninggikan peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Yang tadinya Nabi Allah Musa begitu lahir jelas. Karena saat itu Fir'aun sedang ada rasa takut, bermimpi di mana ada bola api besar, kemudian ya menghantam ke kerajaannya dan hancur semua bakar. Akhirnya ditanya, bagaimana secara takwil mimpinya? Oh, nanti akan ada anak laki akan menghancurkan kerajaan kamu. Langsung setelah itu kakak, ya Ajril mengeluarkan nih keputusan. Setiap bayi yang lahir bunuh kalau laki-laki. Itu Masya Allah Bunda. Ya pemirsa, jadi dijaga sama para algojo. Kalau ada perempuan yang hamil, ditungguin laki-laki, udah bunuh. Nah, karena saking takutnya hancur istananya. Takut tersaingi. Takut tersaingi. Dan akhirnya Nabi Allah Musa lolos. Kenapa? Dialirkan ke aliran Sungai Nil. Bahkan nyangkutnya pas di perkebunan di mana istana Fir'aun. Nah, diangkatlah, diambil itu ternyata dirawat oleh Fir'aun. Karena istrinya minta dan tertarik sekali. Nah, dan tidak bisa untuk ada yang menyusui. Akhirnya dibikin sayembara. Memang Masya Allah pemirsa, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Ibunya mendaftarkan diri. Nah akhirnya ya sama ibu yang ini nggak mau, ibu ini nggak mau. Emang sama ibu aslinya langsung mau disusui. Skenario Allah ya. Skenario Allah. Nah besarlah Musa. Ya kemudian terjadi lagi peristiwa di mana ya di saat Fir'aun sedang mangku Nabi Musa. Nah akhirnya jenggotnya ditarik. Marah, jengkel. Wah ini yang bakalan ngancurin saya. Udah bunuh saja. Dirayu lagi sama istrinya, jangan. Nah anak kecil belum ngerti. Cinta banget. Nah ya belum ngerti. Gimana biar adil? Yaudah gini deh. Kita kasih pilihan. Ada roti, ada bara. Kita lepas nih
Musa kecil. Kalau dia ambil roti, dah bunuh. Berarti tadi dia menarik jenggot kamu emang kebenciannya. Tapi kalau diambil bara, berarti memang dia belum paham apa-apa. Nabi Allah Musa ternyata begitu dilepas, udah ngerti mau ngambil roti, ditepak tangannya oleh malaikat Jibril. Sana ambil bara api aja, diambillah bara api, dimakan. Singkat kata, apa kata istrinya? Tuh, berarti dia belum ngerti kan? Ya, akhirnya dengan kejadian ini intinya Allah angkat derajat Nabi Allah Musa untuk mengalahkan Fir'aun. Masya Allah. Nah, Allah Maha Ar-Rafi. Lihat perjuangannya, penuh kesungguhan. Resikonya adalah nyawa. Tapi dengan ketawaduan, dengan keistiqomahan, akhirnya Allah angkat derajatnya. Jadi kakak Azil, ya juga pemirsa, di saat melihat ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang Allah angkat derajatnya, tolong cari tahu, pasti di balik kesuksesannya, di balik keberhasilannya, tidak sedikit perjuangan dan tangisan air mata dan juga tengadahan tangan yang selalu ia minta di waktu yang istimewa di sepertiga malam. Nggak mudah pastinya Nggak ya. gampang. Untuk menjadi derajat, diangkat derajatnya oleh Allah itu pasti dengan ujian yang luar biasa. Kalau kita pengen terus Naik naik derajatnya. derajatnya, sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Ya. Masya Allah. Nabi kamu pakai. Oke, kamu pakai. Kita sapa lagi ya. Halo pemirsa. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna dengan mengkaji Asma Allah Ar-Rafi', yaitu Allah yang Maha mendirikan derajat manusia yang Allah kehendaki. Nah, itu pastinya harus digarisbawahi. Jadi tidak semua orang ya, Bi ya. Ya, Ada pertanyaan, Neng? Ada pertanyaan nggak? Adil? Ada. Ya, bagus. Ayo. Jadi kalau misalnya kita kan udah kaya nih dari kecil, udah 8 turunan. Waduh. Terus jadinya ya udah kita buat apa belajar kalau nggak sekolah. Karena udah Kan banyak duit iya gitu. udah kaya. nah gini, kamu baca deh ayatnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Adil. Yuk sebagai jawabannya. Bismillah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, catat tuh Jil. Ayatnya Allah udah maha teliti, dibacakan. Jil. Ya. Jadi betapa hebatnya akhlak dan ilmu, adab dan ilmu. Dan walaupun orang tua kaya, orang tua tajir melintir. Tadi Ajil tanyakan sampai 8 turunan. Iya. 7 turunan lagi 8 Tapi turunan. kalau anak-anaknya enggak mengedepankan ilmu dan adab, maka nihil semuanya. Habis, uangnya bisa habis ya. Ya. Di situ diajarkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu masuk suatu majelis, ini perihal adab. Ya. Ajil datang ke suatu acara yang di situ ustadz sudah ceramah, kiai sudah memberikan pelajaran. Kalau beradab, mohon maaf, ngucap salam bagus apa jelek? Bagus. Tapi di saat ustadz sudah ceramah, ustadz sudah memberikan materi, maka jadi nggak bagus. Kita datang telat nih, diajarkan, nggak usah pakai beri salam lagi. Ini adab. Cukup kamu cari tempat yang kosong. Nah, kita pun yang misalkan sudah ada di majelis itu, di saat jamaahnya penuh, tapi kita ada yang masih bisa untuk bergeser. Udah, ada teman kita baru datang, jangan dikasih tempat. Ambil dia, ajak duduk. Dan jangan bersuara.
Di saat kita lapang memberikan kelapangan itu kepada teman kita, Allah akan lapangkan juga. Allah angkat tuh derajat dan rezeki kita. Yang kedua, di situ aja lihat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Biar orang tuanya kaya, tapi kalau anak nggak belajar, bisa bangga? Ya, aja jangan bangga. Oh, abi gua ustad, ya udah ngaji di Asmaul Husna di apa namanya Metro TV, berarti saya nggak mau ngaji lagi. Ya, apa kata Syahzunudi? Laisal fatah, laisal fatah, laisal fatah mayyakulu hada abi, innamal fatah mayyakulu anada. Bukanlah yang dia namakan seorang pemuda yang hanya bisa mengutarakan leluhurnya. Oh bapak saya dong, oh kakek saya dong. Tapi pemuda sesungguhnya, inilah diriku. Gimana Azil? Udah selesai Al-Qurannya? Sudah selesai. Siap jadi imam? Siap. Karena bapaknya Ustaz? Enggak. Bisa sambutan? Siap. Bisa pimpin baca doa? Siap. Bisa tausiah? Siap. Ikan bawal, saya terong. Lu jual, lu borong. Tapi nggak boleh sombong. Jadi nggak ngandelin orang tua. Inilah diriku. Jelas lo? Mencari jati diri, Jil. Allah tinggikan derajatnya. Ya. Tadi kalau Abi cerita tentang bagaimana ketika kita masuk ke majelis ilmu, saking luar biasanya orang yang sedang mengajarkan ilmu tersebut, sampai-sampai kalimat Assalamualaikum yang isinya doa pun Ya. di tempat ketika majelis itu sedang berjalan, Betul. tidak diperkenankan. Ya. Itu adabnya. Saking tingginya derajat seorang guru yang sedang Derajat seorang menyampaikan guru ilmu dan di mana Allah. Nah ini bukan cerita kadang-kadang. Ada kisahnya. Abi baca di dalam kitab 30 kisah teladan buah karya Kiai Haji Abdurrahman Ar-Rasyid. Di mana kakak Azil ini jadi ibro yang betul-betul nyata. Pemirsa, seorang Harun Ar-Rasyid. Berarti kalau kayak sekarang Pak Jokowinya lah. RI 1. Dan dia bertamu ke seorang imam yang namanya Imam Maliki. Imam Maliki ini lahir di tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Dan di sini beliau datang ke tempat Imam Maliki, dan Imam Maliki lagi sedang ngajar di hadapan para murid-muridnya. Lagi baca kitab Al-Muwatta. Yang datang RI 1 lah sekarang. Oh, dengan pengawal-pengawal. Pas pampresnya banyak. Pas banget nih dengan pertanyaan Ajil tadi ya. Ya. Orang yang kaya raya, ini perbandingannya dengan orang yang berilmu. Nah, kita akan cari tahu nih ceritanya sebentar lagi ya. Pemirsa Asmaul Husna, Kakak, Azril, Abi, yuk kita lanjutkan kembali kajian kita mumpung masih ada waktu beberapa menit ke depan. Masih membahas tentang Asma Allah Ar-Rafi', bagaimana cara kita meneladani Allah yang mudah meninggikan derajat hambanya. Ya. Ya. Kita lagi cerita, Abi. Ya, jadi pemirsa, kita bisa bayangkan seorang yang bertamu, seorang penting. Ya. Orang nomor satu lah. Orang nomor satunya. Dan di situ Imam Maliki sedang membaca kitab Al-Muwatta di hadapan para murid-muridnya. Ya, dia duduk, di depannya ada meja rekar baca kitab. Datanglah tamu. Begitu istiqomahnya Imam Maliki dan tetap derajat ilmu lebih tinggi. Datang Harun Ar-Rasyid, nggak disambut, tetap udah duduk bareng-bareng jamaah yang lain, lesehan. Imam Maliki terus melanjutkan kajiannya. Nah, begitu selesai kajian, Imam Maliki tahu yang datang ini ya orang nomor satunya, ya di Bani Umayyah. Singkat kata kakak Azil, begitu selesai dia langsung pindah ruangan. Di tempat ruangan untuk menerima tamu, Imam Maliki sudah duduk lesehan. Posisinya di balik. Di bawah, lantas ada bangku yang dipersilakan buat tamu. Masuklah ya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia mau duduk di lesehan, ditarik tangannya. Enggak tuan, tuan sana di bangku. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, enggak, saya di bawahnya kayak tadi. Oh, slow, jangan marah. Kalau tadi tuan datang, kami lagi mimpin kajian. Maka di saat mimpin kajian,
maka guru di atas segala-galanya, sekalipun yang datang pejabat. Tapi sekarang kajian udah selesai, kami adalah rakyat biasa dan Tuhan datang ke sini adalah tamu saya. Tamu adalah raja. Memuliakan tamu, meninggikan derajat tamu, itu kewajiban tuan rumah. Silakan Tuhan di atas, saya di bawah. Aduh, ini pelajaran yang bagus sekali ya. Insya Iya. Allah, kalau semuanya bisa menempatkan diri. Ilmu itu luar biasa, ternyata jauh lebih tinggi daripada Iya. jabatan. Tetapi ketika selesai, nah ini juga dua-duanya punya adab, Masya Allah ya. Iya. Imam Maliki dengan Harun ar-Rasyid ini luar biasa, mempunyai adab yang baik luar biasa. Jadi ketika Harun ar-Rasyid datang, tidak merasa serta-merta beliau adalah orang nomor satu di situ, lalu menyetop gitu, jangan Berhenti ngaji. Enggak. Nggak begitu ya, Masya Allah, dua-duanya memiliki adab. Ini pelajaran untuk kita semua. Ayo kalau kita menjalankan seperti itu, pasti harmonis, bagus sekali, saling menghargai, menghormati ya. Jadi Iya. Derajatnya tetap. saling mengangkat derajat. Enggak, berarti. enggak makin jatuh kali Iya. presiden entar karena tadi ngaji saya. Enggak. Di saat lagi pengajian berlangsung, guru adalah segala-galanya. Karena sedang mengajarkan ilmu. Sedang mengajarkan ilmu. Betul. Makanya juga tadi yang disinggung di segmen awal, salam pun untuk jangan mengganggu tingkat konsentrasi ngaji, enggak perlu beli salam. Udah, cukup. Kalau mau salam mungkin nggak boleh, datang lebih awal di saat pengajian belum mulai. Jadi begitu Jil. Paham ya Jil ya? Jadi jangan karena mentang-mentang punya uang, kalau uang itu bisa habis. Apalagi kalau uang tidak dipergunakan dengan ilmu, bisa larinya salah. Akhirnya foya-foya nggak jelas, berteman dengan yang nggak baik. Karena tidak punya ilmu tadi, mudah dibohongin orang, ya kan? Tidak dihargai oleh orang. Orang menghargai hanya karena dia punya harta. Tapi dia tidak menghargai karena Azril atau kakak punya ilmu. Tapi berbeda ketika kita berilmu, pasti akan dibutuhkan dimanapun. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Irsyadul Ibadnya perihal tentang doa supaya Allah angkat derajat Iya. kita. Ada doanya Itu doa diajarkan oleh baginda Rasul. Bunda, Azil, kakak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna tawadu'a Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi warfa'na bihi makanan aliyah. makanan aliyah. Ya Allah, Ya Allah, anugerahkan kepada kami anugerahkan kepada kami rezeki, rezeki, sifat tawadu, sifat tawadu, dan angkat derajat kami angkat ke derajat yang lebih tinggi. derajat yang lebih tinggi. Tuh, Amin. Allah pahamin isi doanya tuh. Ya Allah, anugerahkan rezeki di hati ini. Aku orang sifat tawadu. Jadi sekalipun pejabat, enggak, oh gua kan pejabat, aku anggota, enggak. Di hatinya, ya Allah, saya ini kan yang namanya anggota dewan, ya titipan wakil rakyat. Ya. Dan masa jabatan tidak lama 5 tahun. Mau apa sih sewenang-wenang? Nah, tapi tetap tidak mengurangi kapasitasnya sebagai pejabat. Tapi ya Allah, Ada waktunya, angkat derajat kami ke derajat yang lebih tinggi dengan dilandasi hati yang tawadu. Dihafalkan ya sayang? Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi makanan aliyah. Masih ada waktu Bi, kesimpulan dulu. Jadi pemirsa, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni terasa lebih indah, dengan pengajian hidup makin terarah. Tanpa ilmu sukar, tanpa seni terasa hambar, tanpa pengajian hidup makin kesasar. Ilmu 3 huruf, ain, liyin, derajat yang tinggi. Lam, latifullah, akhlak, sepak terjangnya jadi nggak serampangan, selalu berdasarkan ilmu. Kemudian M, mulkullah, kerajaan dunia Allah berikan kepada orang yang berilmu. Nah, Azil yang mantunin. Silakan. Ada tamu lagi berwudu. Cakep. Di rumah Pak Ajat orang Bukit Tinggi. Orang berilmu harus tawadu agar Allah angkat ke derajat lebih tinggi. Masya Allah. Nah gitu, itu pantunnya tadi udah bener. Jadi Azril sama kakak jangan malas untuk belajar. Karena waktu itu tidak akan terulang kembali ya. Teruslah berbuat baik supaya dengan apa yang kita lakukan ini Allah angkat derajat kita. Nggak tahu dari perbuatan kita yang mana Allah angkat derajat kita ya. Teruslah berbuat baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Abi. Amin. Jazakallah khair Azril, jazakallah khair kakak. Juga pemirsa, para pecinta Asmaul Husna, alhamdulillah waktunya kita berpisah. Insya Allah kita masih ketemu lagi nanti di tema yang berbeda ya. Masih tetap tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Dimanapun kita minta maaf,
dimanapun kita bertobat, dimanapun kita minta ampun untuk umat Rasulullah, selama maafnya benar-benar, apalagi di bulan Ramadan, maka pasti Allah menerima permohonan maaf kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.